Pembicara kita untuk sesi pertama ini adalah RM Gatot Sumartono, SESH MM LLM PhD. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Sebuah posisi yang beliau emban dengan penuh dedikasi dan keahlian. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang sangat mengesankan. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Diponegoro, serta gelar sarjana hukum dan magister manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Pendidikan beliau berlanjut di kancah internasional, di mana beliau mendapatkan gelar Master of Laws dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan gelar Doctor of Philosophy dari National University of Singapore. Kombinasi antara pendidikan di bidang ekonomi, hukum, dan manajemen ini menjadikan beliau seorang profesional yang sangat komprehensif dan berwawasan luas. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis. Beliau telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak tahun 1989, menunjukkan komitmen beliau yang kuat dalam dunia akademis. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai CEO di Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan telah memegang peran penting sebagai koordinator nasional dalam verifikasi aset PT PPA. Tak hanya itu, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil rektor di Universitas Tarumanagara. Dengan segala pengalaman dan pencapaian luar biasa ini, kita sangat beruntung bisa mendengarkan pemaparan dari beliau hari ini. Beliau tidak hanya membawa pengetahuan yang mendalam di bidang arbitrase dan penyelesaian sengketa, tetapi juga perspektif yang luas yang didasarkan pada pengalaman di berbagai sektor. Baik, Pak Gatot, apakah Pak Gatot sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Sudah, saya akan menampilkan PPT saya dan mohon kalau bisa saya nanti langsung saja yang ikut menggerakkan ya. Baik, Pak. Untuk pemaparan materi ini itu akan dilaksanakan selama 45 menit dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi Q&A untuk sesi pertamanya. Dan langsung saja, waktu dan layar dipersilakan kepada Pak Gatot untuk memaparkan materi. Baik, apakah di dalam di screen Anda sudah tertampil PPT saya ya? Sudah, Pak? Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, barangkali saya bisa langsung mulai saja ya. Jadi saya pertama-tama begini, waktu saya melihat para pesertanya, ternyata banyak sekali mahasiswa ya, artinya banyak jumlahnya dan kemudian di samping itu ada juga profesional ya, yang latar belakangnya lawyer, ada yang apa bahkan arbiter, ada akademisi dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir ini nanti agak rumit bagi saya untuk bisa menjelaskan kalau saya langsung ke advance, karena nanti ada advance-nya tentu saja, karena judulnya itu adalah memahami arbitrase internasional dari perspektif Indonesia. Karena itu bagi mereka yang baru belajar arbitrase, barangkali perlu juga memahami mengapa para investor asing, kemudian pengusaha asing ya dalam dunia bisnis internasional itu pada akhirnya lebih memilih arbitrase daripada mereka bersengketa di forum-forum yang lain gitu, begitu ya. Misalnya di pengadilan negara. Yang pertama eh, ini tentang saya tadi sudah dijelaskan. Nah, em, ada beberapa keuntungan untuk menggunakan arbitrase dan ini banyak dijelaskan dalam berbagai literatur atau teori. Yang pertama, arbitrase itu memberikan flexibility. Nah, ini bagi foreign nationals ini sangat dibutuhkan karena mereka tentu saja lebih menyenangi menggunakan bahasa mereka sendiri daripada bahasa tuan rumah gitu yang tentu saja asing bagi mereka. Tapi setidak-tidaknya bahasa internasional yang juga dipahami, misalnya bahasa Inggris. Karena itu kalau menggunakan arbitrase, mereka bisa memilih bahasanya sendiri. Kalau di pengadilan misalnya harus menggunakan bahasa Indonesia. Hukumnya ya, juga bisa mereka pilih sendiri. Karena kalau mereka itu misalnya saja harus em, bersengketa ya dengan mitranya dari negara berkembang, mereka tahu bahwa hukum di negara berkembang itu sulit ya untuk berkembang juga begitu. Misalnya Indonesia itu memiliki KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari Berkeley White Book yang sudah kuno begitu ya. Sedangkan di Belanda sendiri sudah berganti dan berkembang. Nah, ini membuat foreign nationals atau pengusaha asing itu
merasa lebih nyaman memilih arbitrase atau arbitrase internasional. Kemudian yang kedua sudah pasti confidentiality. Kenapa? Karena dalam kegiatan bisnis, apalagi bisnis internasional, mereka tidak ingin apa yang mereka eh, miliki kelemahannya itu dibuka untuk umum gitu. Kalau ke pengadilan kan terbuka untuk umum ya. Jadi kalau mereka ada kesulitan, barangkali besok sudah tidak dapat kredit lagi dari bank gitu. Kesulitan keuangan yang akan membawa misalnya saja kebangkrutan, pasti besoknya tidak ada kreditor yang mau memberi gitu. Kemudian yang ketiga juga expertise, karena kalau di arbitrase kita tahu para pihak bisa memilih arbiternya sendiri yang ahli di bidangnya. Nah, kalau di pengadilan kan kita tahu semuanya adalah sarjana hukum ya. Sehingga kalau ada kasus-kasus apalagi kasus internasional yang rumit yang misalnya mengenai cryptocurrency dan lain sebagainya, mereka bisa memilih arbiternya sendiri yang ahli di bidangnya itu. Kemudian sudah pasti speed, karena di dalam kegiatan bisnis selalu yang menjadi hal utama adalah time is money ya, sehingga putusan arbitrase yang final dan mengikat itu sangat digemari. Kita tahu kalau ke pengadilan bisa lama karena harus pengadilan negeri, tidak puas pengadilan tinggi, bahkan sampai kasasi. Sehingga yang keuntungan kelima itu adalah efisiensi atau cost. Ya. Karena cepat, itu tadi ya, maka biayanya dianggap bisa lebih murah. Nah, dari kesemua keuntungan itu, ada yang menyebutkan yang paling utama keuntungan adalah enforcement-nya. Mengapa begitu? Karena ada namanya New York Convention. Ya, New York Convention itu sekarang sudah ditandatangani oleh 178 negara. Ya, saya baru apa beberapa bulan yang lalu melihat bahwa negara-negara itu nampaknya sudah sedemikian banyak dan selalu akan berkembang. Artinya apa? Artinya putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia itu bisa dilaksanakan di 178 negara penandatangan lainnya. Nah, ini hal yang tidak memungkinkan kalau kita harus berperkara di pengadilan gitu ya. Nah, kemudian dari keuntungan kalau begitu ya lebih baik kalau kita itu menggunakan arbitrase kan gitu. Ya, ini pertanyaan ini mendasar. Kenapa? Karena seolah-olah arbitrase itu tidak ada kekurangannya. Nah, ada problem dari arbitrase atau ketidakunggulan di situ. Karena misalnya saja ada kesulitan ya misalnya untuk pihak ketiga yang berkepentingan ya untuk perkara itu dia tidak dengan mudah bisa bergabung. Ya. Kalau di pengadilan bisa dipaksa oleh hakim kan gitu. Nanti bisa dilihat di pasal 30 Undang-Undang Arbitrase kita. Gitu. Saya tidak akan mengelaborasi detail karena waktu terbatas ya, sehingga saya nanti akan bergerak cepat ya untuk lebih apa bisa mengcover untuk topik-topik yang lain. Kemudian tidak sebagaimana di pengadilan. Kalau di pengadilan itu putusan udah langsung bisa dilaksanakan kan begitu. Ya, misalnya putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan tidak mau melaksanakan ya bisa dipaksa. Tapi kalau di arbitrase itu tidak bisa dipaksakan atau dilaksanakan secara langsung. Ini problemnya. Nanti bisa dilihat di pasal 59 ya, ayat 1. Kemudian arbitrase tidak selalu lebih murah ya, karena em, kalau di pengadilan kan hakimnya yang bayar negara, ya tempatnya juga gratis dan sebagainya. Kalau di arbitrase semua adalah menjadi tanggungan dari para pihak yang bersengketa, ya, sehingga em, arbitrase itu bisa ya lebih mahal, apalagi kalau internasional membayarnya harus dolar kan begitu ya. Kemudian arbitration itu tadi ya may set the stage for partiality. Bisa jadi karena yang ditunjuk arbiternya itu retain ya selalu dia, maka dia ada rasa berhutang budi ya sehingga akhirnya putusannya itu lebih menguntungkan pada yang menunjuk dia ya karena di dalam arbitrase itu pada umumnya satu pihak menunjuk arbiternya sendiri, pihak yang lain menunjuk arbiternya sendiri, kemudian dua arbiter yang ditunjuk itu menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua. Ya, begitu ya. Ini secara teori mendasar. Nah, kemudian kita menginjak yang lebih substansi. Ya, itu mengenai arbitration agreement. Ya, sesuai dengan judul saya tadi, yaitu arbitrase internasional dilihat dari perspektif Indonesia. Nah, di dalam
undang-undang arbitrase kita disebutkan perjanjian arbitrase itu adalah satu kesepakatan ya berupa klausula atau pasal gitu ya yang tercantum dalam satu perjanjian tertulis. Ya. Nanti biasanya kalau perjanjian itu kan ada satu pasal yang menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa jika timbul di kemudian hari. Nah, itu disebutkan arbitrase dan itu harus dibuat secara tertulis. Nah, kemudian kalau kita melihat model law ini sebetulnya adalah em, rancangan ya ketentuan tentang arbitrase yang dibuat oleh PBB diharapkan semua negara mau mengadopsi ya. Nah, ini menjadi acuan kita untuk membandingkan ya yang kita miliki nasional dan model law itu yang dari perspektif internasional. Nah, menurut model law yang saya beri garis bawah merah itu bisa juga whether contractual or not, bisa juga tidak tertulis kan gitu. Jadi ada perbedaan pandangan antara apa yang ditulis oleh undang-undang kita dengan ketentuan internasional atau model law tadi. Jadi kalau di model law itu kalau kita lihat kata tertulis ya, written agreement atau perjanjian tertulis itu recorded content. Jadi semua yang terrecord ya, misalnya saja orally ya, dengan ucapan saja atau dengan gerakan saja gitu ya, dengan alat-alat yang lain itu sudah bisa masuk kategori tertulis gitu. Nah, jadi beda dengan kita yang sempit ya, mengartikan kata tertulis itu gitu ya. Meskipun di dalam model law juga ada electronic communication ya. Electronic communication itu bisa melalui telegram ya, fax atau melalui email ya. Itu di kita memang sudah diakui juga gitu. Ya, jadi itu mengenai perbandingan antara em, klausula yang ada di tempat kita dan di dunia internasional atau model law. Nah, ini saya beri gambaran mengenai mengapa ya atau apa gitu ya klausula itu menjadi penting di situ. Karena dalam arbitration clause may designate a particular arbitral body bisa menunjuk ya badan arbitrase tertentu, the location when the arbitration will take place atau tempat lokasi di mana proses berarbitrase itu diadakan, the law and rules to be applied termasuk hukumnya ya bisa juga kualifikasi dari arbiternya, bahasa dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam klausul arbitrase itu bisa di-cover hampir seluruh aspek yang berhubungan dengan arbitrase. Nah, saya beri contoh ini mengenai klausul arbitrase antara penanaman modal asing dan BUMN gitu ya. Ini real, jadi saya ambil copy paste tapi saya tidak menyebutkan perusahaannya. Nah, di situ jelas disebutkan ya, disputes arising under this agreement shall be settled amicably between the parties. Jadi harus diselesaikan secara baik-baik ya, secara musyawarah dan mufakat misalnya. But kalau mereka they cannot be settled amicably between the parties, nggak bisa selesaikan secara damai, maka diserahkan kepada the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce. Jadi kelihatan bahwa mereka memilih Chambers of Commerce, International Chambers of Commerce itu ICC ada di Paris. Nah, the arbitration to be held with the ICC in Jakarta. Nah, ini agak aneh. Jadi dia memilih untuk hukum acaranya itu adalah ICC untuk dijalankan, tapi dilaksanakan di Jakarta. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masuk arbitrase internasional atau tidak kan gitu. Nah, ini nanti bisa jadi bahan diskusi yang lebih mendalam. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti bisa makan waktu juga. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah pada dasarnya Indonesia itu menganut ya, asas teritorial. Artinya kalau putusan arbitrase itu dijatuhkan di Indonesia, maka itu arbitrase nasional. Di luar Indonesia, arbitrase asing atau arbitrase internasional kan begitu. Nah, yang di sini yang unik adalah bagaimana kalau dilaksanakan di Jakarta, tetapi atau diputuskan di Jakarta, tempatnya seat of arbitration-nya di Jakarta, tapi menggunakan ICC. Nah, ini memang ada case juga mengenai ini, yaitu mengenai sengketa antara Pertamina dan Lirik. Ya, nanti Anda bisa catat itu untuk Anda lihat lebih jauh. Nah, kemudian yang
penting di presentasi saya itu adalah ini sebetulnya. Jadi tadi kita sudah menggunakan model law sebagai acuan untuk standar international arbitration. Jadi arbitrase internasional di model law itu ada beberapa prinsip. Ya, prinsipnya yang pertama adalah parties autonomy. Jadi kebebasan para pihak, otonomi dari para pihak yang bersengketa itu untuk menentukan sendiri apa yang mereka kehendaki. Kemudian ada limited court interventions, artinya pengadilan itu dibatasi ya, dalam intervensi sebuah proses yang sudah ada ketentuan arbitrasenya, sudah ada perjanjian arbitrasenya. Nah, kemudian kompetensi-kompetensi itu merupakan kewenangan atau yurisdiksi dari majelis arbitrase. Kemudian ada separability of the arbitration clause, itu artinya pemisahan ya dari klausul arbitrase, ya, pemisahan dari klausul arbitrase, pasal arbitrase itu dengan perjanjian induknya. Itu dipisahkan. Kemudian setting aside as exclusive recourse, artinya pembatalan itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, yang eksklusif gitu. Nah, ini adalah ukuran yang nanti akan kita gunakan. Ya. Apakah Undang-Undang Indonesia, pengaturan arbitrase di Indonesia itu memang sudah sejalan, sesuai dengan main features of the model law. Apakah sudah sejalan dengan principles dari model law itu. Nah, kalau kita lihat ancestral model law jurisdiction-nya itu sebetulnya sekarang ini sudah ada 93 negara ya, yang mengadopsi model law. Ya. Misalnya Singapura, Malaysia, Australia, dan sebagainya, ya, dan negara-negara kalau Anda baca di sini kan banyak ya, and many more actually ya. Tapi nggak ada Indonesia gitu di sini ya. Di sini tidak ada Indonesia. Ya. Nah ini kemudian kita lihat apakah kemudian Indonesia menyimpang atau bertentangan dengan itu gitu ya. Ini pertanyaannya menjadi menarik karena kita menginginkan sebetulnya isi dari ketentuan atau undang-undang kita itu ya, bisa sesuai, sejalan atau sama dengan model law, sehingga pengaturan arbitrase kita itu mudah dipahami oleh siapapun. Ya, negara-negara lain, lawyers yang ada di negara lain bisa dengan mudah memahami pengaturan itu, gitu ya. Nah, untuk itu kita lihat ya, 5 prinsip tadi ya, bagaimana di Indonesia. Ya, kita mulai pertama dengan parties otonomi ya. Nah, parties otonomi tadi kan memberi kebebasan para pihak menentukan sendiri ya. Misalnya saja bahasa. Nah, di dalam pasal 28 Undang-Undang Arbitrase kita disebutkan bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase, para pihak dapat memilih bahasa lain ya, yang akan digunakan. Jadi harus dengan persetujuan majelis arbitrase supaya para pihak bisa memilih bahasa lain. Jadi kekuasaan itu ada di majelis arbitrase. Nah, kita lihat sekarang di model law. Nah, model law itu mengatakan bahwa the parties are free to agree on the language or languages to be used in the arbitral proceedings. Atau dengan kata lain, para pihak itulah yang sebetulnya berkuasa untuk menentukan. Dia nentuin dulu, gitu. Failing such agreement, kalau nggak ada kesepakatan di antara mereka mengenai ya, bahasa yang akan digunakan, nah, the arbitral tribunal shall determine the language, atau setelah itu baru arbiternya atau majelis arbiter itu menggunakan bahasa apa untuk memeriksa perkara itu. Itu ya. Itu ada perbedaan di situ. Nah, kemudian kita lihat place ya. Mereka juga bisa memilih tempat ya. Seat of arbitration. Mengapa ini penting? Karena nanti kita bisa lihat ya pada saat mau membatalkan ya. Karena putusan arbitrase itu ternyata juga bisa dibatalkan atas permohonan salah satu pihak dengan menggunakan aturan ya, arbitrase yang ada di negara tersebut. Jadi di negara mana? Di negara yang seat of arbitration, place. Jadi the parties are free to agree on the place of arbitration. Jadi mereka bebas untuk menentukan di mana arbitrase itu, gitu ya. Nah, kalau begitu mereka sudah menentukan di Indonesia, maka hukum Indonesia nanti yang bisa membatalkan putusan itu, gitu ya. Kalau para pihak itu memilih hukumnya misalnya di Swiss,
atau di negara lain atau di Singapura, maka hukum Swiss atau hukum Singapura nanti yang akan dapat membatalkan putusan arbitrase itu atas permohonan salah satu pihak, gitu ya. Ingat ya, itu betapa pentingnya untuk menentukan seat of arbitration atau tempat. Nah, kalau di tempat kita sama juga ya. Jadi para pihak juga eh, menentukan tempat diselenggarakannya arbitrase. Nah, kemudian yang lain, parties autonomy, kebebasan para pihak itu juga mengenai hukum acaranya. Ya. Jadi para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Atau dengan kata lain, hukum formil, hukum acaranya. Itu para pihak bisa memilih sendiri. Nah, itu sama dengan yang diatur di dalam model law. The parties are free to agree on the procedure. Kemudian yang lain juga rules applicable. Nah, bedanya apa? Kalau yang rules applicable itu adalah hukum substansi atau hukum materialnya. Nah, kalau para pihak itu juga bisa milih hukumnya sendiri. Artinya hukum yang akan digunakan untuk memeriksa atau bukan untuk memeriksa, hukum yang digunakan untuk diterapkan di dalam perjanjian itu, ya. Dan kemudian itulah nanti yang akan digunakan oleh majelis arbitrase untuk memeriksa perkara itu. Ya, kita tahu ya ada hukum acara, ada hukum substansi atau hukum materialnya. Nah, itu bisa dipilih para pihak sendiri gitu ya. Kemudian yang lain adalah yang kedua, itu tadi parties otonomi ada beberapa ya. Kemudian limited court interventions. Artinya apa? Artinya pengadilan itu dibatasi ya keterlibatannya di dalam proses berarbitrase. Jadi di dalam model law sudah jelas disebutkan ya, in matters governed by this law ya. Jadi sesuai dengan aturan dari ketentuan ini, no court shall intervene. Sudah jelas. Tidak ada satu pengadilan pun ya bahasanya itu yang dapat mengintervensi gitu ya. Except where so provided in this law, kecuali hukumnya itu memang memberikan kesempatan. Di Indonesia juga sama, ini seolah-olah diadopsi tempat kita ya. Jadi pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan. Jadi dia tidak tidak boleh mengintervensi ya. Kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang ini gitu ya. Dan itu di situ sudah disebutkan misalnya kalau pendaftaran putusan arbitrase itu harus 30 hari, yaitu harus 30 hari dan lain sebagainya. Itu ada kewajiban di sana. Dan di tempat kita itu lebih ditegaskan lagi ya, di undang-undang kita bahwa begitu ada klausula arbitrase dalam perjanjian, maka pengadilan negeri tidak berwenang. Ya. Jelas itu ya. Ya, jadi bahasanya sudah pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak ya, yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Jadi kalau perjanjian itu sudah menyebutkan misalnya akan diselesaikan secara final dan mengikat oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI misalnya, maka para pihak ya itu harus menggunakan ini. Karena apa? Karena kalau dia membawa itu ke pengadilan, ya, pengadilan negeri, ya itu memang kasusnya ada ya beberapa yang nakal gitu ya, sudah tahu ada klausula itu, tapi tetap membawa ke pengadilan negeri. Maka pengadilan negeri sudah tidak berwenang lagi dan tadi wajib menolak. Nah, kemudian yang ketiga separability principle. Nah, ini unik. Kenapa? Karena meskipun ya, klausula atau pasal perjanjian itu ada di dalam perjanjian pokok, tapi dia itu terpisah dari perjanjian pokoknya itu. Ya. Artinya satu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh beberapa keadaan. Misalnya salah satu pihak itu meninggal, tetap saja perjanjian klausula arbitrase tadi bisa digunakan, masih hidup. Bahkan kalau para pihak, salah satu pihak ya, atau pihak lain juga bangkrut, maka ketentuan arbitrase itu masih ada di sana, dapat digunakan. Novasi juga gitu, pembaruan utang. Artinya kalau utang yang lama, ya, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli di dalamnya ada klausula arbitrase. Kemudian dinovasi, diperbarui menjadi perjanjian pinjam meminjam. Sehingga perjanjian jual belinya udah mati, udah berakhir kan, tidak ada lagi. Tapi klausula arbitrasenya itu masih ada di sana, bisa digunakan, gitu ya. Insolvensi, ya, tadi kebangkrutan, kemudian pewarisan, kemudian batalnya perjanjian pokok ya. Kita tahu ya, perjanjian pokok itu kan bisa batal ya, pasal 1320. Tapi
klausul arbitrasenya itu masih ada di sana. Gitu ya. Ini unik memang, yaitu separability principle. Sebenarnya banyak ya kasus-kasus untuk didiskusikan mengenai ini, dan kemudian mengapa ini kemudian diadopsi oleh undang-undang kita dan sebagainya. Ya. Kemudian kompetensi-kompetensi ini adalah kewenangan ya, atau yurisdiksi dari arbitral tribunal atau majelis arbitrase. Jadi dalam kompetensi-kompetensi di model law, ya Anda bisa lihat nanti di artikel 16 ya, ayat 1, the arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction. Jadi majelis arbitrase itu bisa menentukan sendiri jurisdiksinya itu seperti apa, sejauh mana. Jadi dia memiliki kewenangan yang luas ya untuk menentukan kewenangannya sendiri atau jurisdiksinya sendiri. Ya. Termasuk ya, any objection, including any objection with respect to the existence or validity of the arbitration agreement, ya, termasuk mengenai eksistensi atau keabsahan dari perjanjian arbitrase itu juga bisa diputuskan sendiri oleh eh, tribunal tadi atau majelis tadi gitu ya. Meskipun keputusan ya, even though a decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void, jadi putusan bahwa perjanjian tadi itu batal atau tidak sah, itu tidak berarti arbitration clause-nya, klausul arbitrasinya itu juga kemudian batal, tidak. Jadi terlihat bahwa di kompetensi-kompetensi model law itu separability prinsipnya tetap dipelihara di sana. Nah, tapi kalau kita lihat undang-undang kita, itu Anda nanti bisa lihat di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase kita, itu kewenangan majelis arbitrase itu ada tapi sangat terbatas dan itu diberikan oleh para pihak. Kalau tadi dia sudah diberi eh, sendiri kewenangan itu begitu dia sudah memiliki em, majelis arbitrase sudah memutuskan bahwa dia memiliki hak untuk memeriksa perkara ini, maka dia akan menentukan jurisdiksinya sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada setting aside. Tadi sudah kita sebutkan ya, setting aside itu membatalkan putusan arbitrase. Jadi istilahnya lex arbitri gitu ya. Nah, itu putusan arbitrase bisa dibatalkan ya, di dalam pasal 70 Undang-Undang Arbitrase kita itu alasannya misalnya saja dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan itu ternyata dinyatakan palsu atau diakui palsu. Atau dengan kata lain, kalau itu diketahui di depan, barangkali putusannya tidak seperti sekarang ini, gitu bisa berubah. Atau setelah putusan diambil, dokumen yang sifatnya menentukan disembunyikan pihak lawan. Nah, atau putusan itu diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak lawan. Atau dengan kata lain, ada penipuan di sini. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ada putusan MK. Putusan MK itu menyebutkan bahwa penjelasan ya, dari pasal 70 itu dianggap tidak berlaku. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat penjelasan pasal itu, untuk membuktikan bahwa terjadi penipuan, maka pihak yang mohon pembatalan itu harus harus melakukan proses untuk beracara pengadilan sendiri. Jadi dia harus melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan. Nah, nanti setelah tindak pidana penipuan itu terbukti, nah putusan yang sudah ingkrah, sudah apa final tadi bisa digunakan untuk membatalkan permohonan tadi, bisa digunakan sebagai acuan. Nah, ini tentu saja akan membingungkannya. Nanti akan ada dua proses pengadilan, yang satu mohon pembatalan, yang satu gugatan untuk kasus pidana ya untuk membatalkan. Nah, ini oleh MK dihapus. Jadi sekarang sudah jelas begitu diduga ada penyimpangan itu dan terbukti, ya tidak perlu harus ada kasus pidana, maka itu bisa dibatalkan. Nah, kemudian aspek internasional arbitrase Indonesia sendiri, ya itu kita lihat ada pasal 65 itu ya, nanti sampai dengan pasal eh, 69. Ya, jadi Anda nanti kalau melihat arbitrase internasional dari undang-undang kita yang diatur di sana, itu ada dalam pasal 65 yang menyebutkan pengadilan negeri yang berwenang memberi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional pengadilan negeri Jakarta Pusat. Jadi semua putusan arbitrase asing kalau mau dilaksanakan di Indonesia
dia harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dikeluarkan eksekuator untuk bisa dilaksanakan. Nah, kemudian ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus reciprocal basis. Artinya tadi ya, dengan adanya New York Convention itu, kalau negara sana itu mengakui ya, putusan arbitrase kita bisa dilaksanakan di sana, maka putusan yang dijatuhkan di negara sana itu, di negara tersebut, itu bisa juga dilaksanakan di tempat kita. Jadi harus reciprocal basis. Kemudian juga harus mengenai kasus yang sifatnya komersial. Nah, komersial itu broad, artinya kita mendefinisikan itu luas ya. Nanti kalau Anda lihat apa itu komersial itu termasuk investasi, termasuk industri, termasuk perdagangan, keuangan, perbankan, investasi dan lain sebagainya. Itu luas sekali. Kemudian untuk bisa dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, ya, not against public order. Nah, ini memang ada masalah karena definisinya ini terlalu luas ya, yang disebut kepentingan umum. Ya. Kemudian executor uh, from Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, eksekuator itu juga kadang menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ada ketentuan dalam New York Convention, ya kita sebagai penantangan itu adalah untuk di sana ada recognition and enforcement, ada pengakuan dan pelaksanaan. Nah, untuk bisa pengakuan itu harus didaftarkan dulu, diakui dulu. Nah, apakah pengakuan itu kemudian sekaligus dia bisa dilaksanakan atau pengakuan saja, nanti pelaksanaannya harus ada permohonan lagi. Nah, ini juga apa namanya sering menjadi bahan diskusi. Kemudian aspek internasional yang lain yang perlu mendapat perhatian adalah terhadap putusan yang mengakui ya, dan melaksanakan tidak dapat dibanding. Terhadap putusan menolak dapat kasasi. Nah, ini artinya apa? Artinya biasanya kalau putusan arbitrase asing itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilaksanakan, yang kalah bisa menolak ya, pelaksanaan putusan itu dengan alasan tadi requirements ya, alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, kalau bisa dibuktikan maka putusan itu akan permohonan tadi untuk penolakan itu diterima. Nah, terhadap permohonan penolakan diterima, ya, terhadap putusan yang menolak karena sudah ditolak, maka dapat kasasi. Tapi kalau dia mohon itu ternyata permohonannya ya tadi ya untuk menolak pelaksanaan itu ditolak, maka dia sudah tidak bisa banding lagi. Jadi ya udah selesai. Nah, ini sering dikatakan tidak fair. Kenapa tidak dua-duanya tadi hasilnya bisa dimohonkan untuk banding atau kasasi gitu ya. Itu intinya di situ karena saya juga kejar-kejaran sehingga tidak bisa mengelaborasi dengan detail. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Nah, yang terpenting kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya itu pengaturan arbitrase di Indonesia sesuai dengan penjelasan tadi itu ternyata tidak mengikuti ancestral model law. Kenapa? Karena Indonesia bukan eh, pengadopsi. Ya, karena kalau kita lihat undang-undang arbitrase kita itu ada 82 pasal. Sedangkan model law itu hanya 36 pasal. Ya. Jadi kalau kita mau mengadopsi, maka tentu saja jumlah pasalnya nggak terlalu banyak. Ya. Nah, ternyata tidak, tetapi ya, prinsip-prinsip arbitrase internasional dari Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UU AAPS itu telah mengadopsi model law, ya. Tentunya dengan beberapa pengecualian dan penyimpangan. Jadi ada pengecualian atau penyimpangan tadi ya, perbedaannya ada, tapi pada dasarnya kita sudah mengadopsi ya model law, prinsip-prinsipnya. Meskipun Indonesia sekali lagi ya bukan negara model law. Ya. Demikian ya penjelasan saya ya yang secara singkat ya, dan padat, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara umum begitu ya mengenai arbitrase internasional dalam perspektif Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Ya.